Jadi ada wartawan. Kakak mau jelaskan sedikit kronologi peristiwa kemarin supaya tidak simpan siur, karena berita yang sudah naik ini kan. Jadi saya mau klarifikasi bahwa awalnya dari pemerintah sementara West Papua mau buat pertemuan internal dan mereka minta izin tempat, terus saya izinkan. Lalu para undangan ini belum hadir, pihak kepolisian dengan kekuatan full sudah datang ke rumah. Jadi saya duduk dengan adik-adik dalam rumah, langsung datang. Saya sementara komunikasi dengan Pak Kasat, tapi satu orang ini sedang melakukan peliputan, ambil gambar. Saya marah, saya bilang pukul yang ambil gambar itu saya marah, dan salah satu adik yang temani saya sempat pukul. Jadi alasan saya kenapa saya suruh pukul, karena cara yang mereka ini tidak sopan. Artinya kami hargai kalau setiap kegiatan dalam huru hara atau demonstrasi atau mimbar bebas, itu hak. Ambil gambar itu tidak dilarang. Tapi datang di rumah ini privasi saya sebagai hak hidup saya. Dan harus kasih tahu saya maksud dari mau ambil gambar ini apa. Jadi dari situ memancing emosi saya. Dan saya suruh adik-adik pukul untuk yang ambil gambar. Dari situ sudah baku adu mulut dan baku pukul terjadi. Jadi polisi mereka lebih banyak, terus yang adik saya ini satu orang, terus yang satu melakukan bantu untuk tidak melakukan, termasuk saya sendiri. Jadi kami mencegah antara adik saya ini dengan pihak polisi untuk ini, tapi pihak polisi keroyok adik saya itu sampai termasuk saya juga. Saya ada testa ini baru mereka cekik leher saya ini. Saya mau telan makanan atau minum susah, ini mereka cekik leher saya. Jadi saya luruskan informasi ini supaya jelas bahwa awal ceritanya demikian. Jadi kami hargai siapapun bisa datang di rumah, tapi langsung bertamu datang di rumah baru ambil gambar itu kan kurang bagus. Ini yang saya berharap, saya mohon dengan hormat Saudara Kapolda untuk mendisiplinkan anggotanya di bawah, supaya prinsipnya itu kami orang Papua tahu sopan. Ini orang sopan, pasti kami juga sopan. Tapi cara ini terlalu berlebihan. Dan saya kira Saudara Kapolda sebagai orang Papua mengerti bahwa orang Papua punya kebiasaan hidup itu, kalau orang baik nanti orang Papua bikin kayak malaikat Tuhan Allah, itu sudah pasti. Tapi kalau orang yang tidak baik juga nanti orang Papua bikin kayak iblis, itu sudah pasti. Jadi peristiwa kemarin ini memang saya lihat anggota Polda Papua ini tidak tahu sopan santun, dan tiba-tiba itu hak privasi saya sebagai kepala rumah tangga. Tanpa ada kegiatan apa-apa, hanya mendengar undangan pertemuan begitu, baru tidak ada orang juga, tapi langsung ambil gambar. Nah, itu yang bikin saya hak hidup saya, privasi keluarga saya rasa terganggu, dan saya suruh pukul. Nah, itu yang mengakibatkan kami dibawa, ditarik, naik, dan kami dapat pukul itu luar biasa. Ada adik-adik berapa orang dapat pukul, ada satu bagu di sini robek, terus adik satu dapat pukul, itu masih kami ada sedang perawatan, termasuk saya juga. Saya susah telang makan, sampai hari ini saya belum makan karena leher saya ini dicekik, masih sakit. Minum air pun juga masih sakit. Kalau makanan saya belum bisa makan karena terlalu sakit telang makanan. Jadi sampai di Polda, dalam mobil juga masih dapat pukul. Jadi adik yang tahu pecah itu dipukul dalam mobil, tendang dalam mobil. Sampai di Polres,
Yang saya menyesal itu biasanya setiap pemeriksaan saya itu saya punya pendampingan kuasa hukum dari dulu sampai hari ini ada. Tapi entah itu klarifikasi atau pernyataan atau apapun itu mesti harus saya butuh pendampingan. Saya dengar juga begitu pengacara tiba untuk mendampingi kami dibatasi, dan ini juga saya tidak paham. Dulu-dulunya itu saya kan selalu masuk keluar penjara, dan setiap penangkapan saya itu pasti pendampingan dengan pengacara. Baru kali ini yang saya dengar kalau pengacara saya dibatasi oleh Kapolres Jayapura Kota. Nah, ini mungkin ada di wartawan bisa tanya kepada Kapolres alasannya apa. Jadi itu saya sesalkan karena peristiwa ini harus pendampingan dari pengacara. Saya kira itu saja yang saya bisa luruskan kronologi supaya jelas. Jadi kami diantar di Polda, ya memang ada sebab akibat kenapa adik-adik saya suruh pukul, karena penyebabnya adalah pihak kepolisian Polda Papua, dalam hal ini intelijen Polresta, tidak sopan. Itu yang saya mohon sekali saudara Kapolda untuk mendisiplinkan anggotanya supaya sopan santun, komunikasi lemah lembut ini harus dibangun, komunikasi persuasif harus jalan. Tapi kemarin itu datang di rumah saya dengan kekuatan penuh, baru itu hak privasi saya, tiba-tiba ambil gambar kiri kanannya, saya sudah pasti marah. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih adik-adik wartawan. Kakak Buktar, mungkin kakak bisa cerita sedikit kemarin pada saat pemeriksaan, apakah polisi dong tanya-tanya terkait hal lain atau dong hanya fokus ke penangkapan kemarin saja? Fokus di penangkapan saja, penangkapan. Jadi memang ada adik satu sempat pegang badik, yang orang Makassar bilang badik ya. Kalau kita di sini apa? Pisau apa itu. Jadi saya bilang orang, terus saya memang mereka kasih tahu harus proses hukum. Saya bilang dia itu hanya menjalankan perintah untuk saya bilang pukul begitu. Jadi kalau memang BAP ini harus saya harus naik sidang, saya bilang saya harus butuh pendampingan. Dan tapi usulan saya itu rupanya pihak Reskrim Polresta Jayapura tidak penuhi untuk mendampingi. Tapi mungkin maksud karena klarifikasi saja, atau tapi sekalipun klarifikasi butuh harus pengacara. Nah, itu yang saya lihat begitu. Yang lain, Kakak Buktar, satu lagi. Kan kemarin saya pas wawancara Kapolres bilang ada bikin pernyataan buat kakak dong, apakah betul ada pernyataan yang ya, bikin? Jadi pernyataan itu mereka ada satu poin yang buat suruh saya tanda tangan ya, bahwa tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ideologi NKRI. Saya bilang begini, saya ini kalau ideologi Papua Merdeka itu profesi saya. Dan saya tidak akan tanda tangan poin ini, saya bilang. Jadi sudah tahu, pihak kepolisian sudah tahu Papua Merdeka, ideologi Papua Merdeka itu sudah profesi saya. Jadi Bapak mau batasi saya seperti ini tidak bisa, dan saya tidak terima. Gitu. Akhirnya redaksi itu mereka rubah. Kalau begitu seperti apa Pak Buktar sendiri usulkan. Begitu. Baru saya bilang saya tetap laksanakan ideologi saya, selama saya tidak melanggar hukum. Bahasa itu saya terima, saya bilang. Itu yang jadi setiap saya punya hak untuk berbicara tentang ideologi Papua Merdeka selama tidak melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum. Contoh misalnya ada saya bicara terus saya suruh orang pukul atau lempar, atau itu kan melanggar hukum. Tapi kalau hanya bebas bicara, itu profesi saya tentang selama ini saya bicara untuk Papua Merdeka, ideologi Papua Merdeka. Jadi redaksi yang mereka siapkan itu saya bantah dan rubahnya seperti itu, bahwa saya tetap bicara ideologi Papua Merdeka selama tidak melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum. Itu redaksi yang kemarin saya buat.
begitu. Siap. Ada lagi? Ada? Aman. Siap.